Sebelum semuanya menjadi begitu rumit, hidupku adalah serangkaian usaha yang penuh harapan untuk menjaga sesuatu yang sebenarnya tak pernah benar-benar kumiliki. Sebuah ilusi yang kutenteng erat, tapi semakin lepas ketika kupaksa untuk tetap ada. Seperti pasir yang kucoba genggam. Semakin erat ku genggam, semakin banyak yang terlepas. Pada episode sebelumnya, aku masih berusaha mempertahankan Michelle, suamiku, dengan segala daya. Aku menghadapi pengakuan dia tentang perselingkuhannya dengan wanita Perancis Vietnam menjadi awal dari kehancuran yang perlahan-lahan semakin dalam. Cinta dan kecewaan yang menyelimuti hari-hariku menjadi dua sisi koin yang tak terpisahkan. Sementara Jean, anakku yang masih kecil, menjadi alasan terbesarku untuk bertahan. Harapan akan cinta yang bisa diselamatkan perlahan berubah menjadi kesadaran pahit bahwa apa yang kuharapkan mungkin hanya ilusi yang kuciptakan dalam keputusasaan. Hidupku adalah perjalanan melalui jejak-jejak luka, absurditas yang membalut pengkhianatan, harapan yang layu, dan impian yang terbenam dalam sunyi. Luka-luka itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutupi oleh lapisan kenangan yang mengeras seperti batu yang terperangkap dalam lumpur waktu. Dan disinilah aku, Junita, berjalan di antara bayang-bayang luka yang enggan pudar, mencoba menemukan makna di tengah kegetiran hidup. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Junita Arnel. Bulan Maret 1998, Michelle akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kurasakan tapi tak pernah berani kutanyakan. Dia telah berselingkuh dengan seorang wanita keturunan Prancis Vietnam yang ia temui di Prancis. Pengakuan itu menghantamku seperti badai yang menerjang, menghempaskan setiap harapan yang dulu kupikir tak akan terurai. Michelle menyebutkan bahwa wanita itu berencana datang ke Indonesia, entah untuk bekerja atau untuk bersamanya. Namun, semua berubah tanpa terduga. Wanita Prancis itu tak jadi datang ke Indonesia, entah karena suatu alasan atau karena Sasha, wanita yang tiba-tiba muncul seperti angin malam yang membawa kabar dingin menuntut tempat yang bukan miliknya. Aku terjebak dalam lingkaran yang terus memperlihatkan kenyataan pahit bahwa posisi dan cinta yang dulu kumiliki kini mulai tergeser. Mei 1998, saat gelap, dalam keadaan politik di Indonesia yang tidak menentu, kerusuhan pecah, amarah meluap di jalan-jalan, dan Jakarta menjadi lautan ketidakpastian. Michelle memutuskan bahwa aku dan Jean harus segera dievakuasi, dan kami pun ke Kuala Lumpur. Ironisnya, bukan api dan amarah di jalan yang paling kutakuti, namun kehampaan yang menyelimuti hubungan kami, seperti api yang pernah membakar dengan megah, namun kini padam tanpa meninggalkan sisa panas, hanya abu dingin dan kenangan yang hampa. Aku setuju untuk pergi ke Kuala Lumpur untuk evakuasi meski rasa takut terus menggelayuti hati. Bukan hanya takut pada api dan amarah di luar sana, tapi juga takut pada kehampaan di antara kami, di mana Michelle tinggal di Jakarta yang katanya untuk memastikan segala sesuatunya tetap aman. Dan ketika akhirnya Michelle menyusul kami ke KL pada tanggal 19 Mei, aku melihat bukan dia yang kukenal. Pertemuan kami begitu dingin, seolah dia hanya hadir karena kewajiban. Cinta kami yang dulu mekar-merekah terkelupas di antara kabut keraguan yang semakin pekat. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, sekarang pada tanggal 29 Juni, masih di tahun 1998, saya akhirnya bertemu dengan Sasha. Wanita yang selama ini hanya menjadi bayangan kelabu di antara kami, kini berdiri di hadapanku dengan nyata. Sasha adalah wanita Indonesia yang jelas-jelas sudah dekat dengan Michelle sejak beberapa bulan terakhir. Awalnya aku pikir dia hanya teman, tapi ternyata dia lebih dari itu. Sasha begitu vokal tentang hubungannya dengan Michelle, seakan ingin menunjukkan bahwa dia telah memiliki tempat di hatinya dan tidak takut untuk merebutnya.
Sasha agresif tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam sikapnya. Matanya menantang penuh kepastian yang hampir membuatku terpana. Sasha tidak peduli dengan batasan moral atau etika. Dia menginginkan Michelle dan dia akan melakukannya dengan segala cara untuk mendapatkan piala tersebut. Aku berusaha tetap tenang, mempertahankan martabatku meski hatiku bergetar. Tapi Sasha tidak berhenti. Dia mencemooh dengan nada suara yang menusuk, seakan menertawakan kebodohanku karena berusaha mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas telah terbang dariku. Aku bisa melihat kegilaan dalam caranya memandang Michelle, seolah-olah dia adalah piala yang harus dimenangkan. Saat itu aku merasa seperti daun kering yang terhempas angin badai, terombang-ambing tanpa arah, tanpa kendali. Ada kemarahan yang membuncah dalam diriku, panas dan tajam. Ada rasa sakit yang merayap menuntut untuk dilepaskan. Kalau aku mau, aku bisa menamparnya, menghancurkan wajah angku itu. Tapi kembali lagi, untuk apa? Hatiku memang hancur, tapi di tengah reruntuhan itu aku sadar, aku tidak boleh jatuh serendah Sasha, karena aku adalah Junita dengan segala kelemahanku, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap berdiri walaupun tak tahu bagaimana caranya. Aku akan tetap menatap kebengisan ini dengan kepala tegak. Di tengah segala keterpurukan, hanya satu yang bisa kulakukan. Survive. Bertahan. Tahun 1999. Ketidakpastian masih terus membayangi kami. Rumah kami sunyi dan tegang seperti awan hitam yang menggantung di atas kepala. Michelle ada di rumah, namun kehadirannya hanya sekedar fisik. Jiwanya sudah jauh dari kami. Aku berusaha menciptakan suasana yang normal untuk Sean, mencoba memberikan kebahagiaan meski dalam hatiku capai lelah dan hampa. Dan pada bulan Mei 1999, Michelle mengungkapkan keinginannya untuk membawa Sean berlibur ke Prancis selama 2 minggu, sekalian menengok kakinya yang sedang sakit dan sekarat. Banyak orang memperingatkanku bahwa anakku mungkin tidak akan kembali, tapi aku memilih untuk percaya. Kenapa? Secara logis, Michelle masih bekerja di Jakarta, dan dia akan pulang ke Jakarta karena pekerjaannya juga. Aku juga masih percaya kepada kepositifan, kepada kebaikan dan cinta, dan terutama pada Tuhan yang kuyakini selalu melindungiku. Tapi 2 minggu berlalu, Michelle kembali dari liburannya di Prancis. Namun tanpa Jean, anak kami, tanpa Jean, anakku, alasanku untuk tetap hidup. Dunia seakan berhenti. Di mana anakku? Bagaimana bisa aku kehilangan semuanya begitu saja? Suami dan sekarang anak. Saat malam datang menghampiri, setiap detik terasa begitu sunyi. Pikiranku dipenuhi bayangan tentang Sean, di mana anakku. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi padaku? Aku percaya, aku selalu percaya bahwa ada makna di balik penderitaan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi kini, kepercayaanku terasa seperti lelucon kosmik, pengkhianatan yang paling keji. Sedangkan akan Tuhan dalam absurditasnya mempermainkanku dan menjauhkan anakku dariku hanya untuk menyaksikan reaksiku. Hatiku penuh dengan amarah yang membara kepada Michelle, kepada Sasha, dan juga pada Tuhan, pada dunia yang tega merenggut anakku dariku. Aku merasa dikhianati oleh sesuatu yang lebih besar dari manusia, oleh harapan yang dulu ku percaya tidak akan pernah mengecewakanku. Dahulu
Aku selalu percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami, bahwa keyakinanku adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Tapi kini keyakinan itu terasa seperti pengkhianatan yang paling kejam. Seolah Tuhan membiarkan aku terhuyung sendirian di dalam kegelapan. Di mana janji pelindungannya? Di mana kasih sayang yang selama ini ku imani? Kepercayaanku hancur bersama dengan hatiku yang kini dipenuhi bara amarah yang siap membakar segalanya. Michelle, suamiku telah berkhianat. Sasha telah mencuri. Tapi Tuhan, bukankah Dia seharusnya melindungi? Rasa sakit ini seperti bara yang terus menyala membakar setiap harapan yang tersisa. Aku ingin menjerit menuntut keadilan dari langit, dari bumi, dari siapa saja yang mau mendengar jerit seorang ibu yang haknya dirampas. Aku tidak peduli lagi tentang cinta, tentang pengampunan, atau tentang arti keberadaan. Yang kuinginkan hanya satu, kembalikan anakku, Zhang. Mungkin ini adalah satu-satunya hal yang bisa memberiku makna di tengah absurditas dunia ini. Satu percikan yang masih bisa membuatku merasa hidup di antara reruntuhan kepercayaan yang pernah kukuh. Aku tahu aku harus bertahan, tapi bukan karena kemuliaan akan satu kesabaran. Aku bertahan karena amarah, karena kebencian yang membara dalam diriku. Aku akan mengambil langkah besar, entah bagaimana caranya. Aku akan membawa Zhang kembali. Aku tidak peduli jika harus melawan seluruh dunia. Tidak ada yang lebih berarti daripada anakku dan tidak ada yang lebih besar dari cinta seorang ibu yang terluka dan dirampas. Ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ini awal dari amarah yang tak terpadamkan dan luka. Jejak luka ini memaksaku untuk bertindak, untuk menghadapi mereka yang merenggut segalanya dariku. Ini baru permulaan dan aku tidak akan berhenti sampai anakku kembali. Mereka tidak mengerti. Ini bukan tentang kenaifan. Ini bukan tentang aku terlalu percaya kepada Michelle. Nantikan episode selanjutnya di mana saya akan mulai mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali anakku. Sekalipun harus pergi ke ujung dunia, sekalipun tidak ada orang yang saya kenal, sekalipun saya harus melewati semuanya. Segala sesuatu akan berubah dan jejak luka baru mungkin saja tercipta. Sampai episode berikutnya teman. Halo Prosen, ciao.